Banyuasin. Kejaksaan Negeri Kejari, Banyuasin menetapkan Kepala Desa Sebokor berinisial A sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana Desa Sebokor, Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin, tahun anggaran 2021 hingga 2024. Penetapan tersangka dilakukan oleh tim penyidik bidang tindak pidana khusus Pitsus Kejari Banyuasin pada Jumat, tanggal 13 Maret tahun 2026 setelah yang bersangkutan sebelumnya diperiksa sebagai saksi dalam perkara tersebut. Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin Erni Yusnita, SH, MH, didampingi Kasih Pitsus Giovanni, SH, MH, dalam keterangan resminya menyampaikan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan 2 alat bukti yang cukup. Penetapan itu tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP01L pukul 6.19 FET, tanggal 2 Maret tahun 2026 tertanggal tanggal 13 Maret tahun 2026. Tersangka berinisial A merupakan Kepala Desa Sebokor yang menjabat sejak tahun 2014 hingga sekarang, ujar pihak Kejaksaan. Dalam perkara ini, tersangka diduga melanggar Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Tipikor sebagai dakwaan subsidiar. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, A juga menjalani pemeriksaan kesehatan oleh dokter dan dinyatakan dalam kondisi sehat. Selanjutnya, penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka di Lapas Kelas IA Banyuasin selama 20 hari, terhitung sejak tanggal 13 Maret tahun 2026 hingga tanggal 30 Maret tahun 2026, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRIN 412L pukul 6.19 FET, tanggal 2 Maret tahun 2026. Penahanan dilakukan dengan pertimbangan subjektif penyidik, yakni adanya kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Dalam proses penyidikan terungkap, modus yang diduga dilakukan tersangka antara lain menggunakan dana desa untuk kegiatan yang tidak dilaksanakan, serta adanya kekurangan volume pekerjaan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAP). Akibat perbuatan tersebut, negara diduga mengalami kerugian keuangan sebesar Rp418.101.506,65 berdasarkan hasil perhitungan Inspektorat Daerah Kabupaten Banyuasin. Dari total kerugian negara sekitar Rp418 juta tersebut, Kepala Desa aktif itu baru mengembalikan sekitar Rp50 juta, tegas pihak Kejaksaan. Kejari Banyuasin menegaskan, proses penyidikan masih terus berjalan guna mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut. Siang teman-teman, terima kasih sudah mau hadir dampingin kita dalam proses penegakan hukum di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Banyuasin. Pada hari ini teman-teman, kita dalam hal ini tim penyidik pada tindak pidana khusus dalam hal ini dipimpin langsung oleh Pak Kasih Pitsus melakukan satu agenda terkait dengan perkara yang mereka sedang sidik, yaitu dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa di Desa Sebokor, Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin tahun anggarannya 2021 sampai 2024. Nah, nanti terkait dengan materi mungkin sedikit nanti mau disampaikan oleh Kasih Pitsus apa sih yang dilakukan, adanya pelanggaran apa sih dalam perkara tersebut, nanti Pak Kasih Pitsus akan sampaikan, terus pasal apa yang diduga dilanggar oleh yang bersangkutan dan inisial siapa yang hari ini ditahan. Nanti Pak Kasih Pitsus bersama tim akan menjelaskan. Waktu dan tempat mungkin saya persilakan. Terima kasih Bapak Kasih Tel. Ya, silakan teman-teman langsung bertanya ke teman-teman sebelum sekian waktu. Ada pertanyaan dari teman-teman? Apa? Langsung kronologis ya? Ya, jadi hari ini kami melakukan penetapan tersangka sekaligus melaksanakan penahanan ya. Penahanan selama 20 hari ke depan di Lapas Banyuasin kelas 2A ya. Nah, ini atas nama tersangka, inisialnya A, merupakan Kades di Sebokor, Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin. Kades aktif ya, ini Kades aktif, masih aktif menjabat, yang kami sangkakan melanggar pasal primer, pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 3 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Junto, pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 3199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
junto pasal 126 ayat 1 KUHP junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang penyesuaian pidana. Lalu subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Indonesia Nomor 3119 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Indonesia Nomor 21 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 319 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 126 ayat 1 KUHP junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang penyesuaian pidana dengan surat perintah penahanan nomor PRIM 412-L-611 EB.2-03/2026 tertanggal 13 Maret 2026. Ada pertanyaan kawan-kawan sejauh ini? Ancaman berapa tahun tadi? Ancaman? Ada, ini kan ada maksimal, ada minimal dan maksimal ya. Kalau yang di pasal 3 itu minimalnya, kalau yang di pasal ada yang 5 tahun, pasal ada yang 4 tahun. Nah pasal 3 itu minimalnya berapa? 5 tahun, kalau yang 3 itu minimalnya tadi 1 tahun ya. Maksimal 20, tergantung ini ya pemberataannya ya. Kerugian negaranya berdasarkan perhitungan kerugian negara dilakukan oleh PKN Inspektorat Daerah Kabupaten Banyuasin sebesar Rp418.101.506. Mengenai modus operandi. Modus operandinya itu jadi ada yang fiktif, ada yang markup. Dan si tersangka tadi telah melakukan pembalian sebesar Rp50 juta. Jadi dari 14 juta tadi dikembalikan oleh si tersangka sebesar Rp50 juta. Oke, siap.